Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas teknik informatika 2017A akan mempresentasikan project game yang kami buat, yaitu berjudul Milari si Windu. Project game yang kami buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman game yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Rio Andriat Krisdiawan, Eskom Mkom. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Aida Fitriani dengan NIM 2017-08100021. Saya Lutfi Slamet Riyadi dengan NIM 2017-0810007. Saya Rika Amelia dengan NIM 2017-08101113. Saya Yani Aristianti Rahayu dengan NIM 2017-0810146. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, storyline. Si Windu adalah seekor kuda putih milik Arya Kamuning. Arya Kamuning merupakan putra dari Sunan Gunung Jati dan Ong Tin. Setelah dewasa, beliau diangkat menjadi adipati daerah Kuningan. Permainan ini menceritakan bahwa si Windu disembunyikan di suatu tempat oleh Nyimas yang merupakan sosok yang tidak menyukai Arya Kamuning. Dalam proses pencarian si Windu, Arya Kamuning mengelilingi kota Kuningan, namun di perjalanan terdapat berbagai rintangan yang harus dilalui. Nyimas juga mengutus para prajuritnya untuk menghalangi Arya Kamuning menemukan si Windu. Oleh karena itu, pemain harus dapat membantu Arya Kamuning untuk menemukan keberadaan si Windu dengan cara menghindari musuh-musuh yang menghadang dan mengumpulkan poin yang berupa bokor kuningan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu game object. Game object adalah biasa digunakan untuk mendeklarasikan objek yang ada di dalam game ke dalam skrip program game. Objek di dalam permainan ini diantaranya adalah Arya Kamuning sebagai player. Seperti sudah dijelaskan di storyline, misi dari Arya Kamuning yaitu mencari keberadaan kudanya yang bernama si Windu. Maka objek selanjutnya si Windu. Lalu ada juga prajurit dan Nyimas yang berperan sebagai musuh Arya Kamuning yang menghalangi misinya. Selanjutnya terdapat objek bokor kuningan sebagai poin dan objek kujang sebagai senjata dan poin bonus. Selanjutnya storyboard. Di sini ada tampilan menu utama, yaitu ketika game dijalankan maka akan tampil tampilan seperti pada gambar. Seperti pada gambar ini terdapat 4 buah menu, yaitu menu level, pengantar, pengatur suara, dan tentang kami. Keempat menu tersebut dibuat dalam bentuk icon button sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu tampilan menu level. Sesuai namanya, pada bagian ini terdapat level game yang tersedia dan dapat dimainkan oleh pemain, dimana kami baru membuat 3 buah level yang masing-masingnya misinya sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu storyboard level 1. Namun sebelumnya saya ingin kasih tahu, kami membuat storyboardnya itu tidak dalam bentuk sketsa gambar, namun kami membuatnya langsung di software Unity karena memang supaya lebih cepat dan juga memudahkan dalam proses pengerjaan project game ini. Nah, pada level 1 sama sebenarnya dengan level-level selanjutnya, kita diminta untuk menyelesaikan misi mencari seekor kuda, yaitu si Windu milik Arya Kamuning atau yang akan dimainkan oleh player atau pemain. Nah, dalam proses pencarian itu kita melewati rute perjalanan yang berbeda di setiap levelnya, yang pada level 1 ini lebih mudah dan juga kita diminta untuk mengumpulkan poin berupa bokor kuningan dan juga
bisa mendapatkan poin bonus berupa senjata kujang. Pemilihan senjata dan juga poin ini karena ini memiliki kaitan dengan Kabupaten Kuningan. Pada level 1 ini musuh yang ada yaitu 2 Nyimas dan juga 1 prajuritnya yang bertugas untuk menghalangi perjalanan Arya Kemuning. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari atau melewati prajurit yang ada di depan player dan juga Nyimas untuk menyelesaikan misi mencari si Windu. Nah, yang unik dan juga menarik pada setiap levelnya itu terdapat monumen-monumen yang ada di Kota Kuningan. Pada level 1 ini monumen yang ditampilkan yaitu monumen Selamat Datang Kabupaten Kuningan yang disimbolkan dengan 3 ekor ikan dewa, dan monumen ini bisa kita temui di perbatasan Kota Cirebon dan Kota Kuningan, tepatnya di Desa Sampora. Pada level 2 ini, misi yang harus dilakukan player sama seperti level sebelumnya. Namun perbedaannya terdapat pada tingkat kesulitannya yang lebih tinggi dan jumlah musuh yang lebih banyak. Kemudian monumen yang terdapat pada level ini yaitu monumen Bundaran Cijoho. Selanjutnya level 3. Pada level 3 ini memiliki misi yang sama seperti level-level sebelumnya, yaitu mencari keberadaan si Windu. Namun, level ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan level-level sebelumnya. Dan juga musuh yang ada di dalam level ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan level-level sebelumnya. Ada juga monumen yang terdapat pada level ini, yaitu sebuah monumen yang sering dikenal dengan kuda jengke yang berada di pusat kota, tepatnya di Taman Kota Kuningan. Pada tampilan setiap level yang dimainkan, terdapat button pause yang terletak di pojok kanan atas untuk menjeda permainan. Tampilannya seperti pada gambar di samping, yang dimana terdapat 3 buah button, yaitu yang pertama button play, yang kedua button restart untuk memulai kembali permainan, dan yang ketiga yaitu button exit yang berguna untuk keluar dari level tersebut. Selanjutnya yaitu tampilan pengantar. Pada bagian ini akan muncul teks berupa informasi tentang tokoh yang dimainkan dan juga bagaimana latar belakang game atas misi yang harus dilakukan. Selanjutnya masih pada pengantar, yaitu ketika pemain melakukan klik tanda panah ke kanan atau next, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping yang menampilkan petunjuk permainan, yaitu dengan cara bermain dengan mengklik ke kanan untuk ke depan dan ke kiri untuk ke belakang, sedangkan ke atas untuk melompat dan ke bawah untuk melakukan sliding. Kemudian, poin yang harus dikumpulkan berupa bokor kuningan dan senjata atau bonus berupa kujang. Lalu, terdapat button home untuk kembali ke menu utama dan button back untuk kembali ke pengantar sebelumnya. Berikutnya yaitu tampilan pengaturan suara. Pada bagian ini, pemain dapat mengatur volume suara lagu dan juga sound effect. Di sini juga terdapat button home yang bisa digunakan untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah tampilan menu tentang kami. Pada menu tentang kami ini akan tampil identitas atau data diri dari kelompok kami, dan kami menyertakan juga animasi dari wajah kami, serta juga ada button home yang dimana akan menuju ke menu utama apabila kita klik. Berikutnya yaitu leveling. Terdapat 3 level yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, seperti kerumitan rute dan jumlah musuh yang semakin meningkat dan banyak pada setiap levelnya. Misi akan dianggap berhasil apabila pemain berhasil mengumpulkan poin yang berupa bokor kuningan sampai mencapai 100 poin. Namun, misi akan dianggap gagal jika nyawa atau heart pemain habis atau sama dengan 0.
Di setiap level terdapat kujang yang akan menambah bonus jika dapat dimenangkan. Selain itu, pada setiap level juga terdapat sebuah monumen yang berada di Kabupaten Kuningan. Ini menjadi salah satu hal yang menarik pada game yang kelompok kami buat. Selanjutnya, game engine. Game engine adalah sebuah sistem perangkat lunak atau software yang dirancang untuk pembuatan dan pengembangan suatu video game. Game engine ini memberikan kemudahan dalam menciptakan konsep sebuah game yang akan dibuat, mulai dari sistem rendering, fisik, arsitektur, suara, scripting, dan bahkan sistem networking. Perangkat lunak yang kami gunakan untuk membuat permainan ini adalah Unity, dan kami juga menggunakan bahasa C# sebagai bahasa pemrogramannya. Sedangkan objek dan aset dari game kami, sebagian besar kami membuatnya menggunakan perangkat lunak Photoshop. Oke, sekarang kita masuk ke demo game. Nah, kita akan mempraktekkan game Milari si Windu ini pada HP Android, dan tampilannya akan seperti ini. Pada HP Android kita, cukup klik saja untuk membukanya. Nah, tampilan dan backsoundnya akan seperti ini. Di sana ada gambar si Windu dengan teks Milari si Windu, animasi si Windu yang bergerak. Kemudian di sana terdapat button, 4 buah button yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Kita coba button yang pertama itu level. Isinya di sana ada 3 buah level yang bisa kita mainkan. Di sini juga ada button home untuk kita kembali ke tampilan menu utama. Kemudian kita coba klik button pengantar. Nah, di dalamnya itu terdapat latar belakang dan misi apa sih yang harus kita lakukan. Di sini ada tombol next untuk melihat pengantar selanjutnya yang isinya cara atau petunjuk tombol-tombol apa saja yang mesti ditekan dan fungsi-fungsinya sudah dijelaskan tadi ya sebenarnya. Kemudian kita lihat menu selanjutnya. Kita akan mencoba menu mengatur suara. Nah, akan nampil tampilan seperti ini. Terdapat 2 buah slider yang bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Yang atas ini untuk mengatur volume background dan yang bawah ini untuk mengatur volume sound effect dari permainan ini. Terdapat juga 2 buah pilihan lagu, yaitu lagu 1 dan lagu 2. Dan kita bisa besar kecilkan volume dari lagu 1 dan lagu 2 ini. Kita klik lagu 2 ini akan terdengar perbedaan suaranya, bahwa ada gabungan lagu lain, yaitu seperti suara seruling. Kita bisa besar kecilkan lagu yang sudah kita pilih ini. Kemudian juga ada lagu 1 ini yang dari awal permainan sudah diputar. Terdapat juga button home yang jika kita klik akan kembali ke tampilan awal. Masih ada satu button lagi, yaitu button tentang kami. Nah, di dalamnya itu ada identitas, nama, dan juga NIM dari pembuat game, karena ini untuk memenuhi tugas. Jadi di sana tertera identitas lengkap dan juga nama, kelas, dan juga fakultas dari pembuat game. Kita akan coba untuk memainkan game Milari si Windu ini dengan menekan level. Sini saya akan memainkan level pertama terlebih dahulu. Untuk pergerakan player pada permainan ini bisa bergerak ke kanan, kiri, seperti ini, dan juga ke atas, ke bawah dengan sliding ini, dengan menekan button yang tersedia. Bisa diperhatikan host atau nyawa pemain berjumlah 3, dan di sini ada monumen yang terdapat di Kabupaten Kuningan, yaitu Tugu Selamat Datang yang berada di Desa Sampora. Ini juga ada kujang. Kita sudah mendapatkan kujang dan skor kujang akan bertambah. Seperti ini, kita harus mengumpulkan poin sampai 100, maka misi akan berhasil. Kita juga harus menghindari musuh-musuh yang menghalangi jalan. Nah, permainan sudah berhasil karena misinya sudah terselesaikan. Selanjutnya kita akan
mencoba level keduanya, kita pilih level 2 untuk dimainkan. Tampilannya seperti ini, bisa diperhatikan di pojok kiri atas, jumlah poin dan kujang kembali 0. Dan nyawa pada setiap awal permainan akan tetap berjumlah 3 dan akan berkurang apabila kita mengenai musuh. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kita harus mengumpulkan poin sampai dengan 100, maka misi akan terselesaikan. Nah, di sini ada monumen yang berada di kota Kuningan, yaitu Tugu Bundaran Cijoho. Nah, ini dia kan, bisa dilihat musuh-musuhnya makin banyak. Kita harus tetap bisa menghindari agar nyawa tidak berkurang. Nah, misi berhasil apabila sudah mencapai poin 100. Kita juga akan coba untuk memainkan level ketiga. Kita pilih level 3 dan akan tampil tampilannya. Di sini bisa diperhatikan bahwa nyawa di awal permainan berjumlah 3, poin dan kujang masih berjumlah 0. Nah, terus bertambah, dan di pojok kanan atas juga ada button pause untuk menjeda permainan, dan kita klik button play untuk melanjutkan permainan. Coba klik button restart untuk kembali ke awal permainan. Tapi di sini poin dan kujang akan kembali menjadi 0 nilainya. Satu buah bokor ini bernilai 5, sedangkan satu buah kujang ini bernilai 10. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengumpulkan poin sampai dengan 100. Nah, di sini ada musuh, kita akan coba kenai, dan benar kita akan kembali ke awal. Dan bisa diperhatikan jumlah nyawa di sini yang tadinya ada 3 akan berkurang menjadi 2. Maka dari itu kita harus menghindari musuh agar permainan bisa dilanjutkan dan misi bisa berhasil dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Di sini juga ada sebuah monumen, yaitu monumen yang sudah kita ketahui bersama, yaitu yang biasa disebut dengan kuda jengke. Karena kita mengenai musuh, maka nyawanya akan berkurang 1 lagi. Kita bisa restart untuk menambah nyawa, namun poin dan kujang akan tetap berkurang. Oke, mungkin cukup sekian demo dari permainan yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan yaitu permainan Millarisi Windu bergenre adventure game. Selain itu, permainan ini mengandung pengetahuan mengenai daerah Kabupaten Kuningan, di mana player yang merupakan tokoh daerah, poin yang berupa bokor Kuningan, senjata yang berupa kujang, dan juga terdapatnya beberapa monumen yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Kuningan. Dan sarannya, permainan ini membutuhkan pengembangan ke depannya untuk menjadi permainan yang lebih baik, seperti jumlah level yang diperbanyak, ditambah fitur reward, high score, action player, dan lainnya agar lebih menarik. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.